Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, sore hari ini kita bisa melanjutkan penjelasan dari Syarah Al-Waraqat karya Imam Jalaluddin Al-Mahalli, yang mana beliau mensyarahi kitab Al-Waraqat karya Imam Al-Haramain. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai pada tastamil ala ma'rifati fusulin min usulil fiqhi yantafi'u biha al-mubtadi'u wa ghairuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif wa syarih rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihima fid dharain amin. Qala wa dhalika ay lafzu usulil fiqhi mu'allafun min juz'aini mufradaini. Hal tersebut maksudnya adalah lafaz usul fikih mu'allafun tersusun min juz'aini dari dua bagian, mufradaini yang mufrad. Satu hal yang menarik di sini adalah mengapa Imam Al-Haramain mengatakan wadzalika mu'allafun min juz'aini mufradaini. Ini yang dibahas oleh para ulama. Mengapa dia mengatakan itu tersusun dari dua bagian yang mufrad? Padahal kita tahu bahwasanya yang dibahas ini adalah usul fikih dengan makna sebuah nama ilmu atau fan ilmu. Yang namanya fan ilmu itu tidak lagi dilihat dari unsur-unsurnya. Misalnya biologi itu terdiri dari bio sama logi sama logos ya, ilmu tentang kehidupan. Tapi ketika sudah menjadi nama biologi, itu yang ditunjukkan adalah satu saja. Semua ilmu demikian, karena itu disebut sebagai lakop ya, disebut sebagai lakop. Lakop itu adalah sebuah gelar, julukan atau penamaan tertentu yang menunjukkan dia itu menunjukkan pujian atau celaan. Itu lakop. Nisbat sama nisbat. Beda, nisbat beda. Lah, karena kalau sudah dianggap dia sebagai sebuah nama ilmu, maka seharusnya tidak lagi dilihat dia dari asal katanya berupa dari tersusun dari dua bagian. Makanya di sini itulah isyarat dari Imam Al-Mahalli ketika mengatakan wadzalika ay lafdzu usulil fiqhi. Artinya lafaz usul fikih. Kenapa? Untuk menjawab semacam kritikan terhadap Imam Al-Haramain yang nantinya mungkin akan dikritikkan oleh ulama lain terhadap Imam Haramain. Karena Imam Haramain mengatakan wadzalika mu'allafun, itu tersusun dari dua bagian. Padahal usul fikih itu satu bagian, bukan dua bagian. Dia itu sebagai sebuah nama. Ketika saya menyebut usul fikih, itu adalah sebuah nama. Yang namanya nama itu satu, walaupun tersusun secara bahasanya tersusun banyak. Misalnya Abdullah. Misalnya ada orang namanya Raja, Pakuan, Mangkubumi, itu nama semuanya. Seperti saya Muhammad Nora Burhanuddin, itu bukan susunan, tapi dia sudah satu nama orang. Artinya ketika sudah menjadi lakop, menjadi sebuah nama, dia itu harusnya dia mufrad, bukan murakkab atau mu'allaf. Tapi memang asal katanya itu tersusun. Makanya oleh Imam Al-Mahalli mengatakan maksudnya lafaz usul fikih. Kenapa? Kok bukan fan usul fikih? Al-fannu al-musamma bi usul fikih. Fan yang disebut sebagai usul fikih. Karena fan yang disebut sebagai usul fikih itu bukan mu'allaf, bukan tersusun. Dia satu karena sebuah nama. Beda halnya dengan lafadznya. Kalau lafadznya memang tersusun dari dua kata, tiga kata atau berapapun itu bebas. Ya. Seperti kita menyebut dalam istilah kita loh, itu sering dipakai. Ada cryptocurrency.
itu kan sudah menjadi sebuah kata, makanya dia tidak ada spasinya. Cryptocurrency, mata uang kripto, ya kan? Tapi dia udah cryptocurrency, dia jadi sebuah nama. Lah kalau sudah jadi sebuah satu nama, maka dia dianggap mufrad, bukan lagi murakkab atau mu'allaf, tahu nggak? Maka ketika Imam Haramain mengatakan wadzalika mu'allafun, itu tersusun dari dua bagian, itu maksudnya adalah bihasabi al-lafzi, dari sisi lafadznya. Artinya ai lafdhu usulul fikih, lafadz usul fikihnya tersusun dari dua, yaitu usul sama fikih. Paham nggak? Itu maksud dari Imam Al-Mahalli, mengapa beliau mensarai ai lafdhu usulul fikih. Ya. Isyarat yang kedua, mengapa Imam Haramain juga mengatakan ai lafdhu usulul fikih? Karena dzalika yang disebutkan oleh Imam Al-Haramain wa dzalika mu'allafun min juz'aini, itu kan kembalinya kepada usul fikih yang sebelumnya, ai tastamil ala ma'rifati fusulin min usul fikih, kan, mengetahui beberapa fasal tentang usul fikih. Terus kemudian wa dzalika ai lafdhu usul fikih. Padahal begini, dzalika di sini yang dimaksud oleh Imam Haramain itu rujuknya kepada usul fikih, tapi merujuknya dengan makna yang berbeda. Kenapa? Karena usul fikih yang dituliskan di awal fusulun min usul fikih itu maksudnya nama sebuah ilmu usul fikih. Tapi dzalikanya dirujukkan kepada usul fikih, itu yang dimaksud bukan nama sebuah ilmu, tapi susunan kata dari nama ilmu, lafadznya. Jadi dzalika ini digunakan oleh Imam Haramain untuk merujuk kepada nama sekaligus mengisyaratkan kepada asal dari nama tersebut, yaitu lafadznya. Kalau tidak demikian, maka kata-kata Imam Haramain menjadi fasid, menjadi rusak. Kenapa? Karena beliau merujukan kepada satu usul fikih yang sebagai nama, tapi kemudian beliau mengatakan dia tersusun. Yang namanya ilmu nggak tersusun. Yang disebut tersusun itu nama, atau yang disebut tersusun adalah lafadznya, bukan nama sebuah ilmu. Padahal usul fikih di redaksi pertama itu nama sebuah ilmu. Oke. Wadzalika ay lafdhu usulil fikhi mu'allafun min juz'aini, tersusun dari dua bagian mufradaini yang mufrad. Jadi ada usul, ada fikih, ya kan? Dua bagian apa saja itu? Yaitu usul kemudian fikih. Oke. Kemudian Imam Al-Mahalli mensarainya minal ifrad al-muqabil litarkib lal jam'i wal mu'ah lal al jam'i. Kata-kata tersusun dari dua bagian itu adalah ketersusunan ifrad. Dua bagian mufrada ini, dua bagian yang mufrad itu maksudnya adalah dari mufrad yang bermakna mantik, bukan bermakna ilmu sorof. Ya, ingat ya, minal ifrad al muqabil berupa mufrad yang lawan sebagai lawan dari murakkab atau tarkib, bukan lawan dari jamak. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena begini, di dalam ilmu sorof itu ada namanya mufrad, namanya musanna, kemudian ada jamak, iya kan ya? Nah, ketika kita nyebut mufrad, itu bisa jadi orang menganggap bahwasanya ini adalah mufrad yang lawan dari musanna dan lawan dari jamak. Mufrad berarti kata yang maknanya tunggal, musanna kata yang maknanya dua, jamak itu kata yang maknanya lebih dari dua, ya kan? Tapi yang dimaksud dari mu'allafun min juz'aini mufradaini, tersusun dari dua bagian yang mufrad, di sini bukan mufrad yang makna ilmu sorof, tapi makna ilmu mantik. Oke, kasih. Ilmu mantik, di dalam bab ilmu mantik Sullamul Munawarah atau kitab apapun itu, kita mengenal ada mufrad sama murakkab. Ya. Mufrad itu apa? Ma la yadullu juz'uhu ala juz'i ma'nahu. Murakkab itu ma yadullu juz'uhu ala juz'i ma'nahu. Mufrad itu adalah sebuah kata yang bagiannya tidak menunjukkan sebagian makna dari keseluruhan. Contohnya apa? Contohnya adalah Abdullah, kata-kata Abdullah. Abdullah memiliki dua bagian, tapi dia dianggap mufrad karena setiap bagiannya tidak menunjukkan dari
bagian makna dari kata itu secara keseluruhan. Kenapa? Karena ketika orang disebut Abdullah, itu orang itu memaksudkan pada sosok tertentu. Sosok tertentu tidak bisa dibagi. Oh, ini bagian misalnya saya namanya Abdullah. Oh, yang Abdullah itu tersusun dari Abdun sama Allah. Berarti atasnya misalnya atasnya itu Abdun, bawahnya Allah. Enggak. Ketika orang disebut sebagai Abdullah, itu maksudnya secara keseluruhan itu adalah namanya Abdullah. Tersusun dari dua kata, tapi dia tetap mufrad menurut ilmu mantik. Bahkan lebih dari itu bisa. Maksudnya misalnya Abdullah Al-Jamil, Abdullah yang cantik, yang ganteng. Itu menurut ilmu mantik itu mufrad apa murakkab? Mufrad. Kenapa? Karena dia masih mufrad, karena dia tiap bagiannya tidak menunjukkan dari bagian secara keseluruhan. Kenapa? Karena ketika orang disebut sebagai seorang Abdullah yang ganteng, itu maksudnya adalah dia sosok satu. Karena murakkab di dalam ilmu mantik itu maksudnya qadiyah. Alam itu hadis. Abdullah itu ganteng. Beda antara Abdullah yang ganteng dengan Abdullah itu ganteng. Di dalam ilmu mantik, Abdullah yang ganteng itu mufrad. Tapi Abdullah itu ganteng itu murakkab. Paham nggak? Ya. Jadi di sini mufrad di sini adalah dari mufrad yang lawan dari murakkab di dalam ilmu mantik. Artinya apa? Yang mana mufrad ini maknanya adalah malayadullu juz'uhu ala juz'i ma'nahu. Sebuah kata yang bagian dari kata tersebut tidak menunjukkan sebagian dari makna yang diinginkan dari kata itu. Jadi, nah menariknya di sini. Coba lihat Imam Mahalli itu ketika mensarai kata-katanya Imam Haramain mu'allafun min juz'aini mufradaini, tersusun dari dua kata yang mufrad, itu langsung bisa menangkap yang dimaksud mufrad dari kata-kata Imam Haramain itu bukan mufrad bermakna ilmu nahwu, tapi langsung dia mengatakan minal ifrad al muqabil litarkib, dari mufrad yang lawan dari murakkab, bukan lawan dari jamak. Oke. Kemudian beliau melanjutkan wal mu'allafu yu'rafu bima'rifati ma ullifa minhu. Nah, kata-kata ini adalah sebagai sebuah pengantar untuk melanjutkan kepada kata-kata di dalam lanjutan matan waraqat, yaitu fal aslu ma yubna alaihi ghairuhu. Beliau mengatakan begini, Imam Mahalli mengatakan kata mu'allaf atau sebuah kata yang tersusun, sebuah kata yang tersusun. Ingat, mu'allaf di sini maknanya adalah tersusun menurut ilmu nahwu. Kali ini mu'allaf di sini menurut ilmu nahwu. Maksudnya adalah dia tersusun. Atau menurut maaf ini menurut ilmu bukan ilmu mantik, tapi dia menurut lugawi. Kata-kata menurut ilmu lughah. Kata-kata yang tersusun dari beberapa bagian itu bisa diketahui uraf dengan apa? Dengan bima'rifati ma ullifa minhu, dengan mengetahui unsur yang dia tersusun darinya. Usul fikih kan tersusun dari dua kata, yaitu usul fikih. Ingat, usul fikih. Usul itu maknanya apa nanti dijelaskan oleh Imam Haramain. Fikih itu maknanya apa? Dan saya katakan lagi bahwasanya yang dilakukan oleh Imam Haramain ini sebenarnya tidak merujuk kepada tidak merujuk pada nama sebuah ilmu usul fikih, tapi sebuah lafaz usul fikih itu tertulis apa? Kemungkinan yang saya tangkap mengapa Imam Haramain pasti mengetahui bahwasanya usul fikih itu sebuah nama, dan sebuah nama tidaklah merupakan mu'allaf, dia tidak tersusun karena tunggal dia, paham nggak? Tapi yang saya tangkap dari apa yang dilakukan oleh Imam Haramain itu karena beliau sedang menuliskan sebuah karya untuk pemula. Pemula itu bisa terbantu dengan mengetahui susunan-susunan dari kata yang disebutkan di sana, walaupun sebenarnya susunan di situ tidak dimaksudkan di dalam pembahasan, karena susunan usul fikih itu tidak dimaksudkan di dalam ilmu usul fikih itu sendiri, tidak dimaksudkan, karena ketika disebut usul fikih itu merujuknya kepada nama, bukan merujuk kepada susunannya. Nah,
Maka itu lah, kalau Imam Haramain mengatakan wadzalika muallafun, itu tersusun, lafadz usul fikih tersusun dari dua bagian yang mufrad, maka dia menetapkan bahwasanya lafadz usul fikih itu muallaf. Lafadz usul fikih itu adalah sebuah kata yang tersusun. Nah, untuk memahami kata yang tersusun itu otomatis dengan cara apa? Dengan cara mengetahui unsur-unsur kata tersebut. Contohnya biologi, dari bio sama logi. Logi itu logos. Bio itu hidup, sesuatu yang hidup. Logos itu adalah ilmu. Ya kan ya? Berarti ketika kita ingin memahami lafadz biologi, bukan ilmu biologi, lafadz biologi, itu kita perlu mengetahui unsurnya, yaitu bio itu artinya apa? Oh, ternyata sesuatu yang hidup. Bio, logos, bahasa Yunani itu artinya ilmu. Maka itu adalah ilmu tentang sesuatu yang hidup. Cryptocurrency itu udah jadi gimana? Currency itu artinya apa? Kripto itu artinya apa? Karena dia tersusun. Demikian juga usul al-fiqih. Ya, usul fikih. Maka Imam Mahalli memberikan pengantar bahwasanya sebuah kata yang disebut sebagai kata yang tersusun itu berarti harus itu berarti untuk mengetahui makna kata tersebut itu harus dengan cara mengetahui unsur-unsur penyusun kata. Maka wal muallaf yu'raf bi ma'rifati ma ullifa minhu. Kata yang tersusun itu bisa diketahui maknanya dengan mengetahui unsur-unsur yang membuat dia tersusun, unsur-unsur penyusun kata tersebut. Maka karena itu Imam Al-Haramain mengatakan fal aslu alladhi huwa mufradu al-juz'i al-awwal ma yubna alaihi ghairuhu. Imam Haramain mengatakan fal aslu ma yubna alaihi ghairuhu. Kata-kata al-asl di dalam lafadz usul fikih, ya, asal di dalam lafadz usul fikih itu memiliki makna ma yubna alaihi ghairuhu. Sesuatu yang lain dibangun di atasnya. Artinya apa? Pondasi. Al-asl di dalam makna bahasa itu maksudnya adalah pondasi. Karena pondasi itu adalah sesuatu yang barang-barang lain atau sesuatu yang lain itu dibangun di atasnya. Seperti pondasi bangunan rumah itu selalu di bawah, kemudian bangunannya diletakkan di atasnya, ya kan, dibangun di atasnya. Itu. Lah, itu yang dikatakan oleh Imam Al-Haramain. Namun Imam Haramain tidak menyebutkan bagian dari lafadz usul fikih sebenarnya. Kenapa? Bagian dari lafadz usul fikih itu usul sama fikih. Lah, beliau mengatakan di usul kan? Usul kan? Kenapa ketika menjelaskan bagian-bagiannya beliau mengatakan fal aslu, yaitu asal. Padahal usul dan asal beda. Usul itu jamak, asal itu mufrad. Ya kan ya? Maka lah, kalau begitu berarti tidak ada korelasi. Sebelumnya mengatakan lafadz yang tersusun dari dua bagian yang tunggal, kemudian ketika menyebutkan makna dari unsurnya itu beliau menyebutkan kata yang berbeda, itu fal aslu. Padahal lafadznya di awal usul, ini asal. Maka oleh Imam Al-Mahalli beliau membantu membuat korelasi mengapa perkataan Imam Haramain di sini masih tepat, yaitu dengan cara mengatakan fal aslu, maka asal, kata asal alladzi huwa mufradu al-juz'il awal, yang merupakan mufrad, bentuk mufrad ini mufrad dari ilmu nahwu, bukan mufrad dari ilmu mantik. Al-asl, kata asal, yang merupakan mufrad dari bagian pertama. Bagian pertama itu usul kan. Usul itu ternyata secara nahwiyah dia jamak. Berarti mufrad dari jamak ini apa? Al-asl. Ya kan ya? Ma yubna alaihi ghairu. Fal asl adalah ma yubna alaihi ghairu. Pondasi yang sesuatu yang lain bangunan dibangun di atasnya. Ka aslil jidar, mengambilnya dari mana? Dari kebiasaan orang Arab ketika menyebut pondasi bangunan, pondasi tembok, ka asli al-jidar ay asasuhu wa aslu syajara ay torofuha athabitu fil ardi. Seperti pondasi tembok atau pondasi bangunan, artinya ay asasuhu, dasarnya, wa aslu syajarah, dan dasar sajarah.
dasar pohon. Apa maksudnya? Ai tarafuha ats-tsabit, bagiannya ujungnya yang kokoh fil ardi, yang terpendam di dalam bumi, artinya akar. Ketika kita menyebut aslus syajarah, itu maksudnya dasar pohon, maksudnya adalah akar pohon. Karena akar pohon itu adalah sesuatu yang terpendam di dalam bumi, menjadi bagian yang melandasi tumbuhan di atasnya. Ya, jelas ya. Jadi mulai paham kan maksudnya Imam Haramain dan Imam Mahali di sini. Kata-kata Imam Mahali itu sedikit ringkas, tapi dia benar-benar memberikan penafsiran yang tajam terhadap redaksi dari Imam Haramain. Makanya setiap karyanya Imam Al-Mahalli itu selalu dituliskan hasiah-hasiah terhadapnya, karena banyak memberikan rahasia-rahasia, banyak menyimpan rahasia-rahasia di dalam teks beliau. Kemudian wal far'u mayubna ala ghairihi. Ini menarik lagi. Imam Haramain itu benar-benar itu ketika menuliskannya itu dengan cara yang benar-benar zigzag. Beliau mengatakan wadzalika muallafun min juz'aini mufradaini. Kata-kata usul fikih, lafaz usul fikih itu tersusun dari dua bagian yang mufrad. Dua bagian, yaitu bagian pertama usul, bagian kedua al-fikih, ya kan ya? Kemudian beliau menjelaskan unsur-unsur dari bagian itu. Pertama beliau langsung menyebutkan asal, padahal dia bukan bagian yang pertama. Bagian pertama itu usul. Oh, ternyata dibantu oleh Imam Mahalli untuk menjelaskan, menangkap maksudnya. Karena asal itu adalah mufrad dari jamak yang pertama, yaitu usul. Maka dia berarti memiliki korelasi di sini. Nah, yang menarik lagi, beliau malah menjelaskan wal far'u mayubna ala ghairihi. Cabang adalah sesuatu yang dibangun pada yang lain. Ya. Nah, pertanyaannya, tadi lafaz usul fikih, mana far'nya? Kan nggak ada. Ini kan sedang dalam momen membahas tentang makna dari unsur-unsur lafaz usul fikih. Ada usul bagian pertama, fikih bagian yang kedua. Ya, nggak ada far' di sini. Kok tiba-tiba Imam Haramain membahasnya di sini? Ini dibantu lagi dijelaskan oleh Imam Al-Mahalli untuk menangkap maksud yang tersembunyi dari Imam Haramain. Wal far'u alladhi huwa muqabilu al-asli. Wal far' dan cabang, yang kata cabang itu merupakan lawan dari al-asl. Kenapa sih ketika menyebut satu kata kemudian harus disebutkan juga lawannya? Ini ada faedahnya. Kalau di dalam pemahaman para ulama itu ada faedahnya. Ada faedahnya. Apa? Al-asya tu'rafu bi'addadiha. Ya kan? Banyak hal itu bisa diketahui dengan menyebutkan lawan-lawannya. Padahal sedang tidak membahas lawan-lawannya, tapi kadang kita perlu untuk membahas kata-kata yang bertentangan, berlawanan dengan dia. Karena apa? Karena agar kita mengetahui asal katanya itu tadi. Misalnya kita sedang menerangkan keutamaan orang yang dermawan. Orang dermawan itu masuk surga dan sebagainya. Itu bisa kita gunakan dua cara untuk menjelaskan keutamaan orang yang dermawan. Cara pertama yaitu langsung menjelaskan dermawan itu maksudnya apa? Oh, dermawan itu orang itu suka memberi nafkah, sudah sedekah kepada orang dan sebagainya, mementingkan kebutuhan orang lain dibandingkan diri sendiri, termasuk bentuk-bentuk dermawan. Tapi ada cara yang kedua, yang itu sering digunakan di dalam Quran, di dalam hadis, dan juga digunakan oleh para ulama, yaitu kita menyebut makna dari lawannya. Bu, Bapak, dermawan itu sangat penting di dalam agama. Misalnya kita mengatakan demikian. Karena orang kikir itu masuk neraka. Kan kita nggak sedang membahas orang kikir kan? Kenapa disebutkan kikir di dalam momen ini? Padahal kita sedang ingin menjanjikan penjelasan terkait dermawan. Kenapa? Karena dengan membahas lawannya, orang itu bisa menangkap dari lawannya. Kalau lawannya ini, berarti lawannya juga memiliki makna lawan. Karena itu para ulama mengatakan al-asya tattadih atau tu'raf bi'addadiyah. Banyak hal itu bisa diketahui dengan menyebut lawan-lawannya. Contohnya ini,
ketika membahas al-asl, beliau menyebutkan wal far'u alladhi huwa muqabilu al-asli. Far' yang merupakan lawan dari al-asl itu apa? Mayubna ala ghairihi, sesuatu yang dibangun pada yang lain. Kenapa disebutkan di sini? Untuk menguatkan bahwasanya ketika usul fikih disebut secara lafadznya sebagai usul fikih, dasar atau asal dasar dari fikih, maka kita sedang membahas sebuah ilmu yang merupakan ilmu dasar, yang mana banyak ilmu nanti akan dibangun di atasnya, bukan ilmu cabang yang mana justru dia dibangun dari ilmu yang lain. Tahu nggak? Mengapa ini disebutkan? Itu nanti kaitannya dengan kata yang berikutnya, yaitu usul al-fikih. Kata-kata fikih itu nanti ada sebuah ilmu tertentu. Maka ketika kita menyebut lafaz usul fikih, itu kita sudah tergambar bahwasanya yang kita bahas itu adalah dasar, bukan cabang. Dasarnya fikih. Seolah-olah fikih itu dibangun di atas dasar ilmu ini. Artinya apa? Benar-benar menggambarkan karakter ilmu usul fikih. Ilmu usul fikih itu ilmu produsen, ilmu produksi, sebuah alat produksi, ilmu yang digunakan oleh para ulama untuk memproduksi produk yang disebut sebagai fikih. Jadi produknya, cabangnya itu fikih, dasarnya itu usul fikih. Seolah digambarkan sejak dari awal bahwasanya orang yang memiliki ilmu fikih, memiliki kemampuan fikih, kemampuan itu dibangun dari apa? Dibangun dari kemampuan dia terhadap usul fikih. Itu menariknya di sini. Ka furu'is syajarati li asliha, seperti kata-kata furu'is syajarah li asliha, seperti kata-kata cabang-cabang pohon terhadap dasar pohon. Artinya apa? Cabang pohon itu tidak akan muncul kecuali dia ada akarnya. Paham nggak? Mustahil ada pohon yang dia tumbuh tanpa adanya akar. Demikian juga mustahil fikih bisa tumbuh tanpa ada usul fikih. Karena ilmu usul fikih, seperti guru-guru kami itu bilang bahwasanya ilmu usul fikih itu ilmu yang mendasari para fuqaha untuk bisa mengeluarkan produk fikih, yaitu beristimbat fikih dari Quran dan dari hadis. Ini pujiannya luar biasa terhadap ilmu ini. Seolah-olah ilmu ini adalah ilmunya orang yang mujtahid. Syarat utama seorang mujtahid yang bisa menelurkan istimbat fikih itu adalah dia mengetahui, memahami usul fikih. Digambarkan seperti cabang pohon terhadap akarnya. Akar itulah yang mendasari pohon itu bisa tumbuh bercabang-cabang dan sebagainya. Ketika kita potong dasarnya, akarnya, nanti pohonnya akan mati. Umumnya pohon akan mati, kecuali satu pohon. Yang saya tahu satu pohon. Ada pohon yang tidak mati di antara yang pohon yang matinya bukan karena dipotong akarnya. Apa itu? Singkong. Yaitu kurma. Kurma itu seperti manusia. Dia ketika dipotong kepalanya dia mati. Bahkan ada isyarat hadis bahwasanya ada hadis yang mengatakan bahwasanya hormati paman kamu an-nakhla, kurma. Jadi Nabi pernah menganjurkan kepada para sahabat, kamu harus menghormati pohon yang disebut kurma ini. Kenapa? Karena pohon yang disebut kurma ini adalah paman kalian. Maksudnya paman kalian apa? Itu ada terlepas dari akurasinya, tapi itu ada penafsiran dari para ulama yang mengatakan bahwasanya di antara kejadian terciptanya Nabi Adam diciptakan dari tanah. Ya, diciptakan dari sisa tanah yang digunakan Allah untuk menciptakan Nabi Adam. Ini sisanya itu diciptakan oleh Allah untuk membuat kurma. Jadi kurma itu dia itu memiliki unsur yang sama dengan Nabi Adam. Makanya Nabi mengatakan bahwasanya hormati paman kalian Adam. Karena kita itu anaknya Adam, berarti kita juga memiliki saudara, memiliki hubungan dengan saudaranya Adam, yaitu kurma. Seolah-olah itu paman kita. Oh enggak? Itu ada ceritanya. Sebagian tafsir mengatakan demikian. Oke.
Wal fiqhu alladhi huwa wa furu'ul fiqhi li usuli, dan wa furu'il fiqhi li usuli, dan seperti cabang-cabang fikih, yaitu cabang-cabang yang merupakan ilmu usul ilmu fikih li usuli, terhadap usul fikih. Jadi ilmu fikih yang merupakan ilmu furu, ilmu cabang, itu dibangun dari dasarnya. Dasar pengambilan hukum fikih adalah usul fikih. Makanya yang kita bahas ini penting, ilmu yang merupakan alat produksi, ilmu yang merupakan alat produksi terhadap produk fikih. Wal fiqhu alladhi huwa al-juz'u tsani min lahu ma'nan lughawi wa huwa al-fahmu wa ma'nan syar'i wa huwa wal fiqh. Imam Haram mengatakan wal fiqhu ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah allati tariquha al-istihad. Beliau mendefinisikan fikih. Fikih adalah mengetahui hukum-hukum syar'i yang jalur mengetahuinya adalah dengan ijtihad. Itu definisi yang dikatakan oleh Imam Al-Haramain. Kemudian oleh Imam Mahalli itu bagaimana beliau memahami redaksi Imam Haramain ini. Beliau mengatakan wal fiqhu, dan fikih alladzi, yang merupakan bagian kedua dari usul fikih, ya kan, lahu makna lughawi, dia memiliki makna lughawi, memiliki makna secara linguistik atau etimologi. Wa huwa al-fahmu, yaitu pemahaman. Wa ma'nan syar'i, dan makna syar'i, wa huwa ma'rifatul ahkam syar'iyyah. Kenapa tafsiran dari Imam Mahalli itu demikian? Karena Imam Mahalli itu menangkap bahwasanya yang dilakukan oleh Imam Haramain itu zigzag lagi. Kan beliau mengatakan begini, lafadz usul fikih itu tersusun dari dua bagian yang tunggal. Bagian pertama usul, bagian kedua fikih. Beliau zigzag pertamanya dengan menafsirkan apa yang disebut sebagai asal, padahal asal nggak disebutkan. Oh, ditafsiri, dibantu oleh Imam Mahalli mengatakan asal itu mufrad dari kata yang pertama, yaitu usul. Oh, berarti ada korelasinya. Kemudian beliau juga menafsirkan sesuatu yang nggak disebutkan bahkan di dalam lafadz usul fikih, yaitu al-far'. Dibantu lagi oleh Imam Mahalli untuk menjelaskan maksud dari Imam Haramain, yaitu karena far' itu cabang, karena itu artinya cabang, dan cabang itu lawan dari asal yang merupakan dasar, maka dia membantu pemahaman terkait asal, membantu pemahaman nisbat antara asal dengan far'. Maka itu juga masih memiliki korelasi. Padahal kan sejak dari awal sebenarnya nggak bahas far' sama sekali. Nah, zigzagnya lagi, Imam Haramain itu mengatakan wal fiqhu ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah allati tariquha al-istihad. Fikih adalah mengetahui hukum syar'i dengan jalur istihad. Coba lihat definisi fikih yang dilakukan, yang diberikan oleh Imam Haramain itu adalah definisi secara istilah terminologi. Padahal di awal beliau sedang momennya menjelaskan makna etimologi. Seperti aslu mayubna alaihi ghairuhu, itu kan sedang menjelaskan makna secara etimologi atau bahasa. Kenapa ketika membahas bagian yang kedua itu beliau menafsirkannya dengan makna secara terminologi atau istilahi? Kan zigzag. Bagian pertama itu dimaknai secara lughawi, bagian yang kedua dimaknai secara istilahi. Makanya dibantu oleh Imam Haramain untuk kita bisa memahami, Imam Mahalli maksud saya, untuk bisa memahami apa yang dilakukan oleh Imam Haramain dengan mengatakan bahwasanya fikih yang merupakan bagian kedua dari lafadz usul fikih itu memiliki dua makna dengan dua sisi yang berbeda. Makna pertama dari sisi bahasa. Makna yang pertama dari sisi bahasa, al-fiqhu maknanya adalah al-fahmu, yaitu pemahaman. Al-fiqhu huwa al-fahmu. Fikih adalah paham. Makanya orang yang nggak paham itu nggak fikih. Di dalam Al-Quran, walakin la tafqahuna hadithahum, tetapi kalau kamu tidak paham omongan mereka, ya kan? Seperti itu, walakin la tafqahuna hadithahum, walakin seperti itu. Ya, itu berarti maksudnya fikih adalah tidak memahami, tidak memaham atau paham. Fikih itu paham, tidak fikih berarti tidak paham. Nah, itu sebenarnya yang sejalur dengan makna dari yang awal. Dia susunan dari dua kata. Kata yang pertama itu memiliki makna lughawi, kata kedua juga harusnya dimaknai secara lughawi. Tapi yang dilakukan oleh Imam Haramain adalah dengan tidak menyebutkan makna secara lughawi, tapi langsung meloncat ke makna istilahi. Tapi ada maksudnya.
Maksudnya adalah karena lafadz usul fikih. Karena lafadz usul fikih itu nantinya merupakan sebuah fan ilmu, ya. Fan ilmu ini ternyata dia memiliki korelasi terhadap fan ilmu yang lainnya, yaitu fikih menjadi sebuah dasar. Maka beliau lebih mengutamakan menyingkat kitab ini, membuatnya menjadi ringkas dengan cara tidak perlu menyebutkan makna secara lughawi, karena tidak penting di dalam persoalan ini. Pentingnya justru mengetahui apa maksud dari fikih secara terminologi, karena nanti yang memiliki korelasi terhadap ilmu usul fikih adalah ilmu fikih, bukan lagi makna secara lughawi. Makanya itu maksud dari Imam Haramain demikian, ya. Beliau mendefinisikan wa huwa al-fahm wa ma'nan syar'i, dan kata fikih memiliki makna secara terminologi, secara istilah syar'i. Wa huwa ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah allati tariquha al-istihad, yaitu memahami hukum-hukum syar'i. Hukum syar'i adalah hukum-hukum yang dinisbatkan kepada syari'. Syari' itu Allah dan Rasul. Allah secara hakiki, Rasul secara majazi. Tapi bisa juga secara hakiki bil urfi, dengan urf. Karena kebiasaannya apa yang dikatakan oleh Rasul ya sudah termasuk dikatakan oleh Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasul tidak berkata kecuali dari wahyu, ya. Mengetahui hukum yang dinisbatkan pada syariat, artinya kita menisbatkan ini hukumnya Allah, ini hukumnya Rasul, wajib diikuti, ya, wajib ditaati. Ini larangannya wajib tinggalkan. Itu yang dimaksud hukum syar'i. Itu yang dimaksud hukum syar'i. Makanya kalau kita menyebut sesuatu ini memiliki hukum Allah dan hukum Rasul, kita harus tahu, bisa memberikan argumentasi mana Qur'annya, mana hadisnya, atau mana kiasnya, dan mana ijma'nya. Karena kias dan ijma' itu juga salah satu cara untuk mengetahui hukum syar'i. Bukan hanya lafadz Al-Quran, bukan hanya lafadz hadis, tapi juga ijma' dan kias itu salah satu cara untuk mengetahui hukum syar'i. Artinya apa? Tanpa melalui metode yang telah disebutkan para ulama minimal 4, yaitu dinas Al-Quran, hadis, ijma' dan kias, kita tidak boleh menyebut itu hukum syar'i. Tidak boleh. Kebanyakan orang yang kita lihat di televisi atau bahkan bukan di televisi, di kehidupan sehari-hari, itu sering sekali menisbatkan opini pribadi dia kepada hukum Allah. Ini nggak boleh, ini haram, ini haram. Haram maksudnya adalah dia mendapatkan dosa. Ini dapat dosa dari Allah, ini mendapat pahala dari Allah. Kita tanya, kamu tahu dari mana kalau ini dapat dosa dan dapat pahala? Tahu dari mana? Oh, saya nggak tahu, tapi menurut saya nggak bisa menurut saya, karena hukum syar'i itu harus kita bisa nisbatkan kepada Allah, perkataan Allah, qala Rasul, atau ijma' dan kias, karena ijma' itu juga merupakan salah satu cara untuk mengetahui hukum Allah. Dan juga kias, karena kias itu juga menganalogikan atau menggabungkan dengan sesuatu yang telah disebutkan di dalam Quran dan Sunnah. Makanya orang itu jangan mudah menisbatkan opini pribadi dia tentang agama sebagai agama itu sendiri. Nggak boleh. Ya, harus kita bedakan mana opini pribadimu dengan mana itu yang merupakan hukum Allah dan hukum Rasul atau hukum fikih. Contohnya apa? Di antara contoh al-ahkam asy-syar'iyyah allati tariquha al-istihad, hukum-hukum syar'i yang jalur mendapatkannya dengan cara ijtihad. Ijtihad itu kias, atau yang lebih umum dibandingkan kias, artinya seluruh hal yang digunakan oleh para ulama untuk mengistimbat atau mengeluarkan hukum dari Al-Quran dan Sunnah. Jadi ijtihad itu pengambilan hukum, proses para ulama mengambil hukum, kesimpulan syar'i, kesimpulan hukum syar'i dari Al-Quran dan Sunnah, itu disebut ijtihad. Alatnya seluruhnya itu disebut sebagai ijtihad. Ada makna yang populer di mazhab yang dinukil dari Imam Syafi'i mengatakan al-ijtihad wal qiyas. Ijtihad itu qiyas itu sendiri, kata Imam Syafi'i. Tapi oleh para ulama ditafsirkan maksud dari al-ijtihad wal qiyas itu maksudnya adalah ijtihad kebanyakan jalurnya qiyas. Bukan berarti ijtihad itu qiyas itu sendiri, karena ijtihad itu sebenarnya lafadz yang umum yang mencakup kadang qiyas, kadang qiyas dalalatun nas, kadang dalalatun nas, ada kadang dalalatul iqtidha, ada banyak sekali, ya. Kadang ada yang lain, ya. Maka demikian kita harus memahami ijtihad itu. Nah,
Mengetahui hukum-hukum yang jalurnya ijtihad itu contohnya apa? Karena ada hukum-hukum yang jalurnya tidak menggunakan ijtihad. Kenapa? Karena sudah terlalu jelas disebutkan di dalam Al-Quran, sudah terlalu jelas disebutkan dalam hadis, tidak membutuhkan proses apapun untuk mengetahuinya. Sehingga bukan merupakan keutamaan atau keistimewaan ketika orang mengetahuinya, bukan disebut mustahil. Contohnya apa? Sholat itu wajib, tidak perlu ijtihad. Tidak perlu ijtihad. Artinya apa? Orang mabuk dengan orang kiai, orang alim atau habib pun itu semuanya sama di dalam hal mengatakan sholat itu wajib. Khomer itu haram. Itu tidak ada bedanya antara orang umum dengan orang yang alim. Nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya. Kenapa? Karena ini adalah sesuatu yang sudah diketahui secara luas dan dia tidak membutuhkan ijtihad untuk mengetahuinya. Bukan sebuah keistimewaan. Kalau kita tahu sholat fardu itu wajib, bukan keistimewaan sama sekali, nggak keistimewaan. Lah, dan itu tidak disebut fikih. Fikih yang kita nisbatkan pada orang-orang yang memiliki keahlian di dalam agama, yaitu orang yang mengetahui hukum-hukum yang jalurnya ijtihad, itu adalah persoalan-persoalan yang bukan seperti rukun Islam. Rukun Islam itu semuanya tahu. Nggak perlu mondok sampai 13 tahun, 10 tahun untuk bisa mengetahui rukun Islam. Makanya ketika ada orang, misalnya ini mohon maaf, misalnya kalau ada orang mengatakan saya nggak perlu mondok untuk mengetahui hukum Islam. Kenapa? Karena kita semuanya tahu hukum Islam itu mudah, yaitu sholat, zakat, puasa, haji, dan sebagainya. Cukup. Bahkan nggak perlu mondok cukup lama atau mempelajari ilmu secara mendetail, kita sudah tahu tentang hukum-hukum Islam. Mas, yang disebut hukum Islam yang merupakan fikih itu bukan rukun Islam. Rukun Islam itu adalah al-ma'lum minad din bid-darurah. Sesuatu yang secara pasti kita ketahui bagian dari agama. Dan orang mengingkari itu kafir. Orang mengingkari itu kafir karena dia al-ma'lum minad din bid-darurah. Tidak merupakan sebuah keistimewaan ketika orang mengetahui ijtihad, mengetahui tentang rukun Islam. Tidak membentuk. Tapi yang dimaksud orang itu pakar hukum Islam bukan mengetahui sholat itu wajib, zakat itu wajib, puasa itu wajib, bukan. Tapi persoalan-persoalan yang lain. Itu yang disebut sebagai dia paham atau ahli fikih. Contohnya apa? Kal ilmi bi anna niyata fil wudu'i wajibatun. Seperti mengetahui bahwasanya niat di dalam wudu itu wajib, mengetahui dengan dalilnya. Kata-kata kal ilmi, mengetahui itu maksudnya adalah al-idrak al-jazim al-mutabiq lil waqi' ad-dalil. Mengetahui secara pasti dengan argumentasi bahwasanya niat di dalam wudu itu wajib. Menurut siapa? Menurut mazhab Syafi'i. Bukan menurut mazhab Hanafi, karena Hanafi tidak mewajibkan niat di dalam wudu. Nah, ini kan jalurnya ijtihad, artinya ada khilaf di sini. Berarti antara Imam Syafi'i dengan Imam Abu Hanifah berbeda pendapat dalam persoalan ini. Kita mengetahui secara pasti dengan dalilnya apa, argumentasi pengambilannya bagaimana, bahwasanya wudu itu wajib menggunakan niat, itulah yang disebut sebagai fikih. Wa annal witra mandubun, dan bahwasanya witir itu mandub sunnah. Ini menurut juga mazhab Syafi'i. Karena ada mazhab lain yang mengatakan wajib. Witir menurut mazhab Hanafi itu wajib, tapi bukan fardu. Jadi menurut mazhab Hanafi itu dibedakan antara fardu dan wajib. Menurut Syafi'i fardu dan wajib beda. Menurut mazhab Hanafi, fardu itu yang jalur wajibnya menggunakan dalil yang mutawatir. Ya. Tapi wajib itu adalah yang dalil kewajibannya menggunakan dalil yang dhani, yang tidak mutawatir, yaitu hadis ahad. Jelas ya? Witir itu sunnah menurut mazhab Syafi'i. Wa anna niyata minal laili syartun fi shaumi Ramadan. Niat di dalam dari malam, sejak dari malam adalah syarat dalam puasa Ramadan. Karena mazhab Syafi'i itu demikian. Ada mazhab yang lain. Mazhab yang lain. Wa anna zakata wajibatun fi mali shabi ghairu wajibatin fil hudiyyi al-mubah. Dan bahwasanya zakat itu wajib di hartanya anak kecil, tidak wajib pada perhiasan yang mubah. Wa annal qatla bimutsaqqal yujibu al-qisas, dan bahwasanya membunuh dengan sesuatu yang berat, sesuatu yang berat. Mutsaqqal itu sesuatu yang berat. Ada kalanya sesuatu berat itu terbuat dari besi, ada kalanya selain besi. Contohnya adalah batu. Ya. Nah, mutsaqqal itu adalah sesuatu yang berat. Karena para ulama itu sepakat, orang yang membunuh dengan sesuatu yang biasanya membunuh, yaitu besi, itu pasti dia kena qisas.
jika ada intensi kesengajaan. Tapi problemnya adalah ketika orang itu membunuh tapi bukan dengan sesuatu yang digunakan biasanya untuk membunuh, yaitu besi. Tapi misalnya dia ngambil batu besar, apakah dia kena kisos atau tidak? Para ulama, yaitu mazhab Syafi'i, mengatakan dia kena kisos. Kenapa? Karena tidak ada bedanya antara besi dengan sesuatu yang berat, sama-sama bisa membunuh. Artinya ada mazhab yang lain yang tidak mengatakan demikian. Dia tidak kisos tapi wajib diyat saja. Ya. Wa nahwi dzalika min masail khilaf, dan masalah-masalah yang lain berupa masalah-masalah yang terjadi khilafiyah antar para ulama. Artinya kita memahami dengan pasti, dengan argumentasi masalah-masalah yang diperdebatkan antara para ulama, sehingga kita punya kecondongan untuk memilih salah satu pendapat di antara yang lain dengan argumentasi yang kita pahami. Itu yang disebut sebagai fikih. Ya, fikih itu bukan opini, tapi fikih itu adalah kita mengetahui hukum dari jalur yang istimbat Al-Quran dan sunnah dan yang lainnya. Bikhilafi ma laisa tariqu wal istihad, bedanya dengan masalah-masalah yang jalurnya bukan istihad, tidak bisa diistihadi lagi. Kal ilmi bi anna salawatil khamsi wajibatun, seperti mengetahui bahwa salat 5 waktu itu wajib. Wa anna zina muharram, dan zina itu haram. Nah, yang disebut sebagai paham fikih, pakar fikih adalah mengetahui masalah-masalah yang diistihati, bukan masalah-masalah yang tidak bisa diistihati. Saya pernah membaca ada orang bikin disertasi yang dia seolah-olah punya kesimpulan bahwasanya zina dengan budak itu bukan sesuatu yang haram, dia bukan zina yang haram, atau dia bukan zina dia. Karena zaman dulu itu ketika itu diperbolehkan milkul yamin. Sekarang itu tidak ada milkul yamin, tapi oleh beliau sekarang juga dikatakan itu masih bisa juga dikatakan demikian. Saya katakan dia berarti dia tidak paham fikih. Kenapa? Masalah seperti itu tidak bisa diistihati, tidak bisa diistihati sama sekali. Yang dia bisa istihati hanya status orang zaman sekarang. Ya, orang zaman sekarang itu ada milkul yamin atau tidak. Itu pun para ulama sudah sepakat sejak tahun 1850-an, 1852 kalau nggak salah, sudah sepakat bahwasanya tidak ada lagi perbudakan, dan negara Islam secara keseluruhan menerima, dan diantara yang paling terakhir menerima adalah negara Arab Saudi tahun 70-an baru menerima bahwasanya tidak dihapuskan, mereka sepakat menghapuskan perbudakan. Artinya sudah ijma. Ketika ijma sudah terjadi, tidak ada lagi yang bisa dikembalikan. Ya, berarti orang ingin mengembalikan berarti menentang ijma. Menentang ijma berarti dia menentang sesuatu yang sudah pasti. Sesuatu yang sudah pasti bukan merupakan sesuatu yang bagian dari fikih. Artinya mengetahuinya, dijadikan disertasi, dijadikan buku. Itu bukan ilmu, bukan fikih, bukan pakar fikih. Karena memang bukan jalurnya fikih di situ. Wa nahwi dzalika min masail al-qat'iyyah, dan masalah yang lain berupa masalah-masalah yang pasti tidak ada khilaf di sana. Falau yusamma fiqhan, itu tidak disebut sebagai fikih. Bikin disertasi tentang itu berarti bukan disertasi tentang fikih, tapi disertasi tentang opini dia yang bukan fikih. Wal ma'rifatu huna al-ilmu bi makna adzon. Ma'rifat di sini adalah maksudnya ilmu tapi yang bermakna dzon. Nah, ini yang menarik. Beliau mengatakan gini, awal fikhu ma'rifatul ahkam asyariyah allati tariq wal istihad. Fikih adalah mengetahui, ada ma'rifah, mengetahui hukum syar'i yang jalurnya adalah istihad. Kata-kata ma'rifat itu maksudnya apa? Al-ilm, mengetahui. Lah, tapi ada pertanyaan Ustaz. Kalau kita tahu madarikul idrok, kita mengetahui madariku al-idrok atau marotibul idrok, level dari idrok itu kan ada yang disebut sebagai ilmu, ada yang disebut sebagai adzon, ada yang disebut sebagai al-asyak, ada yang disebut sebagai al-wahmu, ada yang disebut sebagai al-jahlu. Lah, 100% itu disebut sebagai al-ilm, 75% disebut sebagai al-dzon, 50% disebut sebagai asyak, ragu-ragu. Al-wahm itu adalah 30%, 0% itu disebut sebagai al-jahlu. Itu yang titik-titik ekstrimnya antara level-level pengetahuan. Nah, pertanyaannya, kamu mengatakan bahwasanya fikih itu mengetahui al-ma'rifah,
Al-ma'rifah huwa al-ilm, itu adalah ilm. Lah, ilmu menurut marotibul idrok itu harus 100%. Lah, kamu mengatakan bahwasanya fikih itu mengetahui yang jalurnya ijtihad, yang ada khilaf para ulama di sana. Yang namanya ilmu yang ada khilaf di sana itu tidak mungkin 100% kebenarannya. Maksimal 99% atau 90%. Ya kan? Loh, tapi kenapa kamu menggunakan istilah al-ma'rifat padahal ma'rifat adalah ilmu? Makanya Imam Mahalli mengatakan wal ma'rifatu huna al-ilm bimakna adzon. Ma'rifat di sini adalah ilm tapi maknanya adalah dzon menurut marotibul idrok. Artinya apa? Fikih adalah mengetahui hukum syariat yang jalurnya ijtihad, yang mana pengetahuan ini tidak qat'i tapi dzanni, bukan ilmi atau yakini tapi dzanni. Jadi itu yang dikatakan oleh Imam Al-Mahalli, dan sampai di sini saya akhiri penjelasan terkait syarah Warokat pada sore hari ini. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.